Wah, wah, wah. Salve saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salam berjumpa lagi bersama saya, Pater Benyamin Tanang OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Sabtu 12 Juli 2025. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Mari kita buka renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami telah menerima cinta kasih-Mu kepada umat manusia dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti Dia dan mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala tindak tanduk kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini yaitu takutlah kepada Allah. Para murid diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada segala bangsa. Tugas perutusan itu merupakan tugas yang mulia. Tugas itu dilakukan dengan penuh cinta, dan setiap orang yang menerima kerajaan Allah yang diwartakan oleh para murid akan mengalami cinta dari Allah. Meskipun tugas itu adalah tugas yang amat baik, tugas yang sungguh mulia, tetapi bukan tanpa tantangan atau resiko. Tantangan dalam menjalankan tugas itu sangat berat, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Yesus menyadari bahwa apa yang dialaminya dalam menjalankan tugas perutusan dari Allah Bapa, yaitu ditolak, difitnah, direndahkan, dianiaya, dan diancam untuk dibunuh. Para muridnya pun akan mengalami hal yang sama.
Yesus tahu bahwa para murid akan menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas perutusannya. Maka Yesus mengumpamakan perutusan para murid itu seperti domba ke tengah serigala. Yesus tidak meminta para muridnya untuk melawan tindakan kekerasan itu dengan kekerasan, atau meminta mereka untuk mundur dari tugas perutusan itu. Yesus justru meminta para muridnya untuk melaksanakan tugas perutusan itu dengan penuh semangat. Yesus meminta para muridnya supaya jangan takut menghadapi semua tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Jangan takut kepada orang yang berlaku kasar kepada mereka. Dalam Injil, Yesus mengatakan, "Janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ungkapan takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka dapat diartikan sebagai takut kepada Allah. Ungkapan takut kepada Allah tidak membuat kita putus asa, tetapi mendorong kita untuk memiliki perhatian atas tugas yang dipercayakan Allah kepada kita. Takut kepada Allah memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Allah, memperbaiki diri, dan hidup menurut kehendak Allah. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Setiap pribadi yang takut kepada Allah akan menerima kekuatan untuk menghadapi godaan ataupun ancaman yang membahayakan dirinya. Allah tidak pernah membiarkan kita dikuasai oleh si jahat. Sebab itu jangan takut, karena kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga daripada hal-hal duniawi lainnya. Yesus meminta kita untuk lebih taat dan takut kepada Allah daripada kepada ancaman-ancaman duniawi. Kita percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita dan selalu berpihak kepada kita. Oleh karena itu, janganlah takut untuk mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Sebab tugas perutusan yang Yesus berikan kepada kita sungguh mulia dan nilainya sangat berharga bagi kehidupan kita sendiri. Semoga demikian. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kurban Kristus telah Kau satukan dalam diri kami. Semoga dengan kekuatan santapan rohani ini, kami selalu ingat akan kasih setiamu dan dapat menjalani hidup kami bagi sesama sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita akhiri renungan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, segala rencana baik kita sepanjang hari ini dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.